Halo Aura, Halo Kak, oke. Ntar ya saya siapin dulu slide-nya. Yang tadi udah dikerjain Aura yang beberapa? tadi udah 6 soal. Oke, yang gampang-gampang ya. Oke, Iya. yang oke. Ya itu soal-soal. Jadi ternyata ya setelah saya lihat, saya cari di Google, 2023, 2024, 2025 itu isian singkat Aura. Hmm, untuk Jadi makanya ya untuk yang OSK. Kalau OSP itu udah isian. Kalau OSK, kalau saya lihat itu sejak 2023 itu isian singkat yang 40 soal. Isian singkat. Jadi makanya lumayan banyak itu. Jadi tapi untungnya kalau ujian singkat itu dia nggak sesusah materinya. Nggak apa ya, nggak sesusah yang isian biasa, esai biasa gitu. Jadi setelah saya lihat berarti kita harus prepare juga ya kalau isian singkat ya harus siap juga. Nah ah, katanya sih 2026 juga isian singkat juga kayaknya sih kayaknya. Jadi nggak tahu juga. Ya kita prepare buat dua-duanya aja, isian singkat sama esai. Gitu Aura. Oke, kita mulai aja deh ya. Udah muncul Aura? iya, udah. Oke, kita akan masuk kinematika yang bagian kedua. Kan kita kemarin udah belajar kinematika dasar, kinematika apa lagi sih? Di, Eh, yang itu ya, apa? Grafik ya? Betul iya, ya? yang grafik. Oke. Sekarang kita akan belajar kinematika dua dimensi. Kinematika dua dimensi itu artinya bendanya bergerak ke dua sumbu. Sebenarnya ada banyak contohnya, tapi yang biasa dibahas itu adalah gerak parabola. Oke. Nah, kalau ketemu soal gerak parabola, kita harus pastikan dulu bagaimana kondisi dari si lingkungannya. Pada umumnya, kalau masih OSK itu biasanya sih faktor anginnya diabaikan. Faktor angin. Jadi kita anggap anginnya tidak berpengaruh. Tapi nanti kayaknya kalau di OSP atau OSN ya tetap ada faktor anginnya. Jadi yang untuk di OSK diabaikan dulu ya. Jadi kalau ada gimana? Kalau ada tinggal kita masukin aja faktor anginnya di persamaan yang udah kita punya. Tuh. Oke, kita ambil contoh yang paling basic aja yang seperti ini. Ini ada tanah, kemudian kita melemparkan sebuah bola, tapi melemparnya itu nggak lurus aja, tapi melemparnya seperti ini. Ada finalnya dan membentuk suatu sudut. Oke, perhatikan sudut theta di parabola itu spesifik, yaitu antara final dengan horizontal. Oke? Nah, karena adanya final tersebut, adanya theta, sehingga lintasan yang akan terbentuk akan berbentuk lintasan parabola. Kayak gitu, gitu ya. Anggap aja ini parabola sempurna deh. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan sumbu X, ini kan sumbu Y. Berarti bolanya itu bergerak di dua sumbu. Betul ya? Dia bergerak di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, gimana ngerjainnya? Cara ngerjainnya tetap per sumbu. Jadi sumbu X sama aura dikerjakan secara terpisah. Sumbu Y juga dikerjakan secara terpisah. Jadi nggak digabung pada dasarnya ya, prinsipnya. Oke, ini kita masih abaikan gesekan udara ya. Kalau ada berarti kita analisa lagi. Oke, ingat nggak Aura? Waktu pertemuan kemarin saya udah bilang, kalau ketemu soal kinematika, yang pertama kali harus Aura analisa itu adalah jenis kinematikanya apa? Apakah dia kinematika gerak lurus GLB, GLBB, atau tidak beraturan? Gitu ya? Iya. Kenapa? Karena cara mengerjakannya beda. Kalau GLB atau GLBB, ciri-cirinya apa? GLB itu A-nya 0, GLBB itu A-nya suatu konstanta. Kita bisa dengan mudah mengerjakan menggunakan tiga rumus SMA. Pasti bisa. Tapi kalau aura jelas-jelas ketemu soalnya adalah tidak beraturan, tahu dari mana A-nya merupakan suatu fungsi dari waktu, maka jangan sekali-kali aura
ngerjain soal tersebut menggunakan 3 rumus SMA. Dapat gak angkanya? Dapat, tapi dipastikan salah. Pasti salah, pasti. Terus harus pakai apa dong? Harus pakai konsep turunan Integral. dan Turun. integral. Oke. Aura, kalau menurut Aura di sumbu X, bolanya itu geraknya GLB, GLBB, atau tidak beraturan, Aura, di sumbu X. GLB. Kenapa GLB, Aura? Karena Alasannya? karena dia eh karena dia tidak mengalami kalau misalnya itu tuh semakin cepat tapi jaraknya tuh tetap sama. Oke, gampang aja gini. Aura, kenapa bola ini kalau saya lempar, dia akan turun ke bawah lagi? Kenapa? Karena em, Kenapa ya? Kenapa bola ini kalau saya lempar kayak gini, dia turun ke bawah lagi? Kenapa tuh? Karena ada karena ada gravitasi. gravitasi. Gravitasi itu setaranya sama posisi, sama kecepatan, atau sama percepatan. Sama posisi. Emang gravitasi satuannya apa, Aura? Meter Meter per per sekon sekon kuadrat. kuadrat. Itu sama kayak Percepatan apa? Percepatan. Gravitasi arahnya kemana, Aura? ke inti bumi. Atau di gambar ini ke arah bawah kan? Iya. Nah, jadi Aura tahu alasannya. Karena pada kasus parabola ini, ketika kita mengabaikan angin, satu-satunya yang membuat dia dipercepat adalah gravitasi. Dan gravitasi adanya di sumbu Y. Maka percepatan arah sumbu X-nya tidak ada. Paham, Aura? Paham. Kalau nanti ada angin, kita lihat anginnya kemana, Aura. Kalau misalkan anginnya ke sumbu X, lihat lagi anginnya seberapa cepat percepatannya. Oh, berarti sumbu X-nya nggak GLB gitu ya, Aura. Paham? Paham. Oke. Kalau di sumbu Y, Aura, kasusnya GLB, GLBB, atau tidak beraturan. GLBB. Kenapa GLBB? Karena karena dia pas semakin tinggi bakalan semakin lambat. Karena ada percepatan yang Paham. nilainya konstan, yaitu gravitasi. Karena gravitasi itu ke arah bawah, kita kasih minus. Udah itu doang Kak, alasannya. Paham? Kati, Hmm. berarti kasus sumbu X dan sumbu Y itu kasusnya GLB atau GLBB saja. Betul ya, Aura ya? Iya. Berarti boleh dong pakai rumus dasar SMA. Boleh kan? Mm-mm. Yang pertama apa? Vx sama DX sama dengan dengan V0x final X ditambah tambah A dikali AX delta delta T. T. Betul? Betul. V0x tuh ana sih V0x. V0 yang arahnya ke sumbu X. Yang ini. Ini V0x. Berarti dia V0 sin atau V0 cos, Aura? Final cos. V0 cos theta. AX-nya nggak ada kan? Ya udah, biarin aja. Paham? Paham. Begitu juga di sumbu Y, Aura. VY sama dengan V0Y ditambah, kok V0Y, V0Y ditambah AY delta T. V0Y itu yang mana? V0 arah sumbu Y. Berarti V0 sin. V0 sin theta. AY-nya min G delta T. Ini rumus pertama kan? Rumus Hmm. keduanya apa, Bra? Delta R kan? Delta R Iya. sama aja delta X kan? Delta Iya. X sama dengan V0 X delta T ditambah setengah AX delta X T delta T kuadrat. kuadrat. Berarti delta X ya sama dengan V0 cos theta delta T. Udah, karena nggak ada AX-nya kan? Hmm. Simple. Kemudian di sumbu Y juga sama, Aura. Delta Y itu adalah V0Y delta T ditambah setengah AY
delta T kuadrat. Berarti kita punya delta Y sama dengan V0 sin theta delta T dikurang setengah G delta T kuadrat. Ini rumus kedua kan? Iya. Rumus ketiganya Vx kuadrat sama dengan V0x kuadrat ditambah Dua. 2ax delta x. Betul? Iya. Berarti kita punya Vx kuadrat sama dengan V0 cos theta kuadrat. Dia nggak punya AX kan? Simpen dulu. Begitupun di sumbu Y. VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Berarti kita punya VY kuadrat sama dengan V0 sin theta Iya. kuadrat dikurang 2G delta Y. Udah, Aura. Ini dengan catatan ya, tanpa gesekan udara. Berarti kalau nanti soalnya tiba-tiba dia bilang ada angin, berarti ini harus kembali dianalisa ulang ya. Anginnya ke arah mana, memberikan kontribusinya seperti apa. Paham, Aura? Ngerti? Paham. Oke. Aura, dari semua eh, yang saya kasih Aura, yang tadi saya kasih, soal kita lihat ya soal yang bisa kita kerjain soal apa? Soal tentang parabola. Kita lihat ya. Kalau di sini itu tentang parabola adalah nomor 10. 10 dulu 10. 10 udah. 10 di Bentar, bentar. OSNK 2025. Udah belum? Ben- Belum. Udah. Yang nomor Coba kan 10. 10 OSNK 2025. Udah belum? Udah. 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 Oke, skip. Nomor 16. Bentar, Kak. 16 OSNK 2025. Nomor 16 belum. Belum. Oke, kita cobain. Bentar ya, saya copy dulu ke iPad saya. Nomor 16 ya. Oke, bentar. Jadi nanti kalau kita udah ganti bab juga saya akan kasih. Kita kan setelah ini kan kita belajar bab 2 itu dinamika. Nanti saya ajarin dulu teorinya, nanti saya kumpulin juga soal-soal ya, soal-soal untuk OSNK OSNK yang dinamika, yang tentang gaya-gaya. 16 ya. Iya. Coba dulu ya kita copy dulu ke itu iPad. Oke. Jadi ini soal-soal yang udah saya kumpulkan itu dari 2000 berapa itu saya lupa. Ada yang beberapa tahun nggak keluar sama sekali soal vektor, nggak keluar sama sekali soal kinematika. Wah, itu susah banget. Padahal itu soal bonus kalau kalau saya ngerjain OSN pasti vektor, analisis dimensi itu soal-soal bonus. Kalau sampai nggak keluar berarti soalnya udah lumayan susah. Oke, kita coba ya nomor 16. Oke, bentar. OSN 2025. Oke, kita lihat dulu soalnya. Bentar. Oke, saya kirim dulu ke iPad. Bentar ya. Mana ini? Oh, ini dia. Kita coba kirimkan ke iPad. Oke, jadi secara konsep sederhana aja aura. Kalau gerak dua dimensi ya berarti kita lihatnya dua sumbu nggak digabung pada dasarnya. Jadi makanya kita analisa dulu tiap sumbu itu geraknya kayak gimana. Kalau misalkan ntar ada angin, ada gesekan udara, berarti kita harus lihat
si eh lah ini vertikal vertikal doang ya. Oh, ini mah bukan parabola, vertikal soalnya. Ganti 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 ganti. Vertikal mah udah kemarin kan? Udah ya, Aura ya? Vertikal udah. Udah kan kemarin? Mm-mm. Aura ganti aja gini ya. Sorry, saya kira tadi kan peluru ya. Ternyata pelurunya tuh peluru cuma nembakin vertikal. Saya cek dulu ya yang kita sudah yang tentang gerak parabola. Oke, bentar. Kita coba lihat. Tadi kita masih 2025 ya. Kita coba lihat dulu ya yang parabola. Oke, tadi kita nomor berapa sih? 2025 nomor 16. Oke, 17 itu gerak biasa. 18 gerak relatif. Ya ini sih gampang sih. Nomor 34 sih gampang ya. Coba 34 mah kayaknya nggak seru ya. Coba deh baca nomor Tiga 34. empat Hmm, Iya, baca dulu aja. yang Kalau Aura tahun 2025. 2025. Kalau nggak seru kita nggak usah kerjain. Biar Aura aja yang ngerjain. Seru nggak? Buat Aura? Nggak ya Kayaknya nggak kayaknya. bisa Gampang dibahas. ya? Iya. Gampang ya? Oke. Mm. Kita sekarang lihat 2024 ya. Yang Kita nomor lihat OSK nomor 9 9 tahun? 2024. 9. Kita coba lihat dulu ya. Sebenarnya 2024 itu yang parabola nomor 3 juga parabola itu sebenarnya. 3 nomor nomor 9 coba lihat. 9 juga parabola. Oke, kita coba dari nomor 3 dulu aja ya. 3 udah belum, Aura? Belum, Kak. Oh, belum juga. Oke, kita nomor 3 aja dulu Belum. ya. Biar ngurut, jadi ntar eh Aura nggak bingung yang belum yang mana. Oke, banyak. Jadi soal parabola tuh ya basic banget. Jadi kalau kita ngerjain tuh juga. Oke, coba ya. Oke. Nah, tapi ini rada tricky sih Aura. Jadi saya waktu awal-awal baca, ini maksudnya gimana ini? Tapi setelah saya baca lagi, oh gitu. Jadi sedikit rada tricky tentang nomor 3 OS 2000 berapa? 24. 2024. Saya kirim dulu ya. Jadi cara ngebayanginnya tuh rada-rada nggak hampir hampir saya ketipu cara kalau pas saya tipu, oh salah dia. Oke. Oke, coba dibaca dulu Aura. Jadi ada dua bola identik dilepaskan dari ketinggian yang sama. Oke. Namun Hmm. bola pertama diberikan kecepatan horizontal awal. Berarti hanya v horizontal. Berarti kecepatan kedua hanya dilepaskan doang ya. Berarti dia nggak punya v nol. Gitu ya. Iya. Ternyata bola pertama mengetai sebuah batu yang setinggi 5 meter, oke, berada pada jarak D dari titik awal. Sedangkan bola kedua terdengar mengenai tanah beberapa saat kemudian. Oke, jadi ini gabungan antara gerak vertikal dengan gerak parabola. Jadi kalau kita ibaratkan kan gini ya, ini ada di sebuah ketinggian dengan tinggi kita nggak tahu ya kan? Itu yang diminta kan? Tingginya sama Iya. ya, H. Tinggi semua. Oke. Nah, ada dua bola. Bola A sama bola B. Bola A Ah, itu di A sama B ya. Udah bola apa aja ya. Bola pertama A aja ya. Dia iya. dilemparkan dengan V0 arah horizontal. Sedangkan bola B berarti Kak. dilepaskan doang ya. Hmm, Betul ya? Horizontal kan? betul. Kak, Bola kayaknya B. share screen-nya mati. Oh, sorry. Bentar ya. Oke, bentar. Suka nggak kelihatan dia matinya. Oh, oke. Udah muncul Aura? Udah. Bentar. Udah ya? Oke. Nah, bola A itu
dilepaskan seperti itu. Sedangkan bola B, kalau dilihat dari informasi dia jatuh bebas biasa, betul ya? V0-nya 0. Nah, Iya. bola A ternyata mengenai sebuah target yang berada pada jarak pada ketinggian 5 meter dengan jarak sebesar D. Sini misalkan ya. Ini ada target. Jadi si bola A itu dia kena targetnya. Set, nabrak target gini. Kebayang ya? Kebayang. Tar dulu. Set, Kak, berarti sini. ini satu parabola, satu jatuh bebas. Iya. Satu lagi dia kayak 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 gini. Tat gitu ya. Ketik ini Oh. ada dua buah benda ya, dua buah benda Mm-mm. yang saling terpisah. Berarti benda A itu adalah gerak parabola, benda B itu gerak jatuh bebas. Berarti kan finalnya final gitu ya. Finalnya nggak dikasih tahu ya. Ada nggak sih? Ada V aja ya. V Iya, betul. V. Oke. Tinggi mula-mulanya H gitu ya. Terus Mm, tinggi akhirnya ketika dia nabrak 5 betul? betul. Delta X-nya D. Betul ya? Karena dia nabrak Iya, di D kan? Terus apa lagi yang kita punya? Udah ya? Dong ya? udah. Oh Iya. belum, tetanya berapa tetanya? Yo. Teta parabolanya berapa? Tadi ingat kalau saya bilang, teta di parabola itu spesifik, yaitu antara V0 dengan horizontal. Berapa derajat tuh? Nol. Bener kan? Mm-mm. Karena kan V0-nya horizontal kan? Bener nggak? Iya, Oke, udah ya? Semuanya udah ada kan? Udah. Sekarang di 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 B. Di B berarti apa? V0-nya finalnya nol. 0, percepatannya minus Mm, gravitasi, gitu ya. Juga sama ya, A-nya juga ini minus G kan ya. AY tapi, oke, karena dia dua dimensi, ini satu dimensi kan. Terus tinggi mula-mulanya adalah H, tinggi akhirnya adalah 0. Gitu ya, betul? Iya, Nah, ya udah kita kerja satu-satu berarti jangan digabung. Berarti kita kan tahu di sumbu di apa di sumbu di benda B itu hanya gerak vertikal biasa ya. Berarti boleh dong saya bilang gini, delta Y sama dengan V0 delta T ditambah A setengah A delta T kuadrat ya. Karena dia A-nya konstanta kan. Jadi delta iya, Y ini adalah minus H, betul? V0-nya betul. 0, berarti minus setengah G delta T. Gitu, Delta delta TB T ya. Karena kuadrat. dia B sama A belum tentu sama kan. Dibilang sebeberapa detik kemudian kan. Jadi Iya, dia nggak bersamaan. Berarti kalau dong bilang gini, berarti H itu adalah setengah G dikali delta TB kuadrat. Betul ya? Gini. mm-mm. Oke. Sekarang kita lihat si A. Kita punya informasi delta X. Tadi ingat delta X rumusnya apa? V0 cos theta delta T. Betul? Betul. Berarti delta X-nya adalah D, V0-nya V, cos theta 1, delta T-nya nggak tahu. Berarti kita punya D itu adalah V dikali delta TA. Simple. Oke. Terus kita juga punya delta Y ya. Delta Y itu rumusnya apa di parabola? V0 sin Sin theta theta. delta T kuadrat. Delta T kuadrat, delta T. V0 itu dulu ya. V0 ya. V0 sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat gitu ya. Mm. Delta Y berarti 5 min H. Sama dengan habis min setengah G delta TA kuadrat. Betul ya? Mm. Berarti Kok, kalau kok kita itu masukin hanya apa? minus? Kok hanya Iya, tiba-tiba? kan Y Oh, karena min dia Y ke 0 bawah. kan? Iya. Y Oh, min Y 0. Jadi kalau kita tuh harus konsisten karena kita asumsiin positifnya ke sini dan ke atas. Kan berarti kan mm, nolnya di sini ya. Berarti kan mm. tinggi mula-mula H, tinggi akhir dia ya di 5 meter kan. Gitu. Berarti kalau gitu kita akan punya apa? H itu adalah 5 ditambah setengah G dikali delta TA kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau tahu adalah informasinya.
ada informasi apa nih yang pentingnya? Dua bola identik ketinggian yang sama, namun bola pertama diberikan mengenai jarak dari titik awal. Sedangkan bola kedua terdengar mengenai tanah beberapa saat kemudian. Jika G dikali D kuadrat dibagi V kuadrat itu 20, maka H-nya berapa? Gitu ya. Nah, Mm. masalahnya di sini adalah bagaimana cara kita menghubungkan antara delta TA dengan delta TB-nya. Oke, jadi delta TA sama delta TB gimana cara kita hubunginnya ya? Oke, karena kan ini kan di B itu dia berkaitan sama waktunya di delta TB. Kan dia bilang nggak bersamaan kan? Beberapa saat kemudian kan? Berarti dia tidak Ya, waktu yang sama kan? Oke. Nah, di situ hubungannya adalah delta TA sama delta TB itu kita harus kaitkannya itu gimana? Kita pikirkan dulu ya bentar. Kita pikirkan bagaimana kita mengaitkan si keduanya itu. Bentar. Oke, di sini kita ada informasi eh bentar, bentar ya. Oke, di sini kita cuma punya informasi seperti ini doang ya. Nggak ada yang lain ya informasinya ya. Oke, kita coba lihat. Kita kan target itu mau cari H, tapi kita punya informasi. Oh, finalnya V ya. Oke, D-nya oke. Berarti ada juga informasi ini ya. G dikali D kuadrat dibagi V kuadrat nilainya 20. Gitu ya. Berarti ini bisa kita pakai nggak ya? Berarti ini, oke. Berarti boleh nggak gini? Berarti D dibagi V itu adalah delta TA. Boleh kan ya? Berarti kalau di sini D dibagi V kalau dikuadratin sama dengan 20 per G ya. Betul ya? Berarti D iya. dibagi V adalah 2, akar 20 per G. Berarti kita tahu delta TA-nya adalah akar 20. Lah, udah selesai. Nggak perlu berarti, udah selesai ini mah. Jadi ini tuh si B-nya itu cuman apa? Cuman itu aja, aura. Cuman tipuan aja. Kita nyarinya H kan? Iya. Berarti H sama dengan 5 ditambah setengah G, ditambah setengah G, masukin 20 per G akar. Jadi si B-nya tuh ternyata adalah cuman eh, apa ya, buat ngibulin aja. IP-nya berapa? 5 ditambah setengah G dikali 20 per G kan? Coret ya? Mm. Betul? Berarti Iya. dapatnya H-nya adalah 15 15 meter. meter. Gitu. Kok D per V? Ya. Kenapa? Nah, kok itu yang D per V dari yang atasnya? Ya. D per V. D per V itu dari mana? Dari sini. Nah, ada informasi soalnya. G dikali D dibagi V kuadrat 20. Berarti kan D per V kuadrat 20 per G. Iya nggak? Betul nggak? Oh, iya. Jadi D per V-nya akar 20 per G kan? Iya. Gitu, betul? Ya, jadi dia Betul. soalnya yang B itu nggak perlu sama sekali ya. Gitu. Ini nomor berapa sih ini? Nomor 3 ya? Nomor 3. Kayak gitu. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Kayak nomor berapa sih? Kita cek dulu ya. 2024 ya sekarang ya. 2024. Nah, kita coba kerjakan. Jadi ya ini enaknya soal isian. Ya kadang simple gini. Tiga udah. Nomor berapa sih? 9 tadi ya? Nomor 4 juga parabola nggak sih? Tadi dulu. Iya kan? 4 juga parabola ya? Iya. Oke, jadi dua bola diluncurkan dari permukaan tanah kecepatan yang saling tegak lurus dengan laju masing-masing adalah sekian. Jika diketahui percepatan maka lama waktu hingga kecepatan kedua bola tegak lurus lagi adalah oke. Nah, ini 4 juga dia memanfaatkan parabola dan juga vektor.
vektor. Jadi ada parabola, ada vektornya. Kita coba ya. Kita coba. Oke. Jadi kayaknya sih 2026 juga soalnya isian singkat sih. Kayaknya. Kalau OSK ya. Karena dari 2023, 24, 25 ternyata dia isian singkat semua. Nggak tahu juga heran. Kan biasanya kan isian esai ya. 8 soal. Biasanya 7 atau 8 saya lupa dulu. Karena isian singkat pas saya lihat ternyata soalnya nggak susah-susah banget. Tapi ada sih yang susah. Ya kan Mm-mm. kalau gitu kan kita tinggal pilih aja yang gampang-gampang, optimalkan. Yang susah ya nothing tulus aja. Kalau ada waktunya ya dikerjakan. Ya kalau tidak keburu ya nggak apa-apa. Oke, kayak gini, Aura, kebaca ya. Dua Kebaca. buah bola diluncurkan dari permukaan tanah dengan kecepatan yang saling tegak lurus dengan laju masing-masingnya. V1 dan V2. Oke. Mm. Jadi dia saling tegak lurus ya. Yang dan diketahui pula bahwa sudut peluncuran bola pertama 30 terhadap tanah ya dengan gravitasi seperti itu. Oke, kita gambarin dulu aja nggak sih? Kita gambarin dulu aja ya biar gampang. Soalnya saya kalau nggak ada gambar saya nggak bisa bikin rumus ya. Sing saya kalau nggak ada gambarnya. Kita gambar dulu aja deh ya. Di tanah. Oke. Berarti yang pertama itu 30 derajat. Jadi gini ya. Ini yang pertama itu 30 derajat. Oke. Ini adalah V1 aja ya. V01 ya. Kan dia bilang bolanya itu diluncurkan tegak lurus ya. Iya, Berarti si bola kedua 30 juga tapi terhadap vertikal ya. Iya nggak sih? Betul nggak? betul. Betul ya. Oke. Jadi ini V2-nya. Ini 30 derajat. Oke. Nah, berarti dua-duanya itu adalah gerak parabola ya. Dua-duanya. Dan dia mintanya supaya dia kembali berbentuk tegak lurus. Gitu ya. Oke. Jadi kita kerjain per bendanya dulu. Berarti benda satu sama benda dua ya. Benda satu, benda dua. Tadi kan dia bilang apa? Yang tegak lurus adalah kecepatannya ya. Betul ya? Betul. Oke, berarti boleh nggak saya bilang gini? Vx itu adalah V0 cos theta aja kan? Ya nggak? Karena kan dia nggak ada percepatan arah sumbu X ya. Berarti Vx1 itu adalah V01 nya berapa? 2 Dua. dikali cos theta. Berapa cos 30? Satu per dua per tiga. Berarti sama dengan 2 dikali setengah akar 3. Jadi akar 3 ya? Mm. Oke. Sedangkan Vy itu adalah Iya. V0 sin theta dikurangin GT. Betul? G delta T Betul. gitu ya? Sama aja ya G delta T deh biar lebih aman delta T sih. Berarti kita punya Vy-nya itu V0-nya 2 sin 30 setengah. G-nya 10 dikali delta T. Berarti V-nya itu adalah 1 dikurangin Berdua. 10 delta T. Berarti. Betul ya? Mm. Oke, berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor, berarti V1 itu adalah akar 3i dikurang 1 min 10 delta T J. Gitu ya, betul ya? Betul. Iya. Oke. Sekarang di sumbu benda 2. Berarti Vx-nya itu dia ke arah kiri kan? Bener nggak? Mm. Betul? Ke arah kiri Betul. kan? Berarti minus ya. Minus dari V0. Sin atau V0 cos? Karena dia tetanya di V. sadap vertikal. Final. Jadinya sin Sin. ya. Sin 30. Gitu ya. Iya. Berarti kita punya minus 2 akar 3 dikali sin 30 setengah ya. Berarti Setengah. Vx-nya itu adalah minus akar 3. Dengan cara yang sama, Vy-nya itu adalah V0. Tapi jadi cos ya. Iya.
cos theta betul, min G delta T. Berarti VY-nya itu finalnya 2 akar 3, cos-nya setengah akar 3 ya, Per 3. dikurangin 10 delta T. Berarti VY-nya itu adalah 3 ya, 9. 3 dong. 3. 3 kan, Ya, 3. dikurangin 10 delta T. Berarti kalau kita satuin, V2 itu adalah berapa? Min akar 3 I ditambah 3 min 10 delta T J. Betul ya, Al? Betul, Aura? Betul. Oke, tadi di soal dia bilang apa? Kapan, berapa lama waktu kan kapan ya? Si kecepatan kedua benda kembali tegak lurus kan? Betul? Ya. Oke, berarti kan syaratnya dong. Kak Kalau yang apa? V1 akar 3 ini satunya minus, satunya plus. Yang mana tuh? Yang ini. Yang V1 Dadut? V2-nya. Satunya minus, satunya plus. Kan Yang itu benda akar mana? Benda mana? Benda dua atau benda satu? benda benda satu itu kan akar Hmm, 3I min ya. satu Oh, ya plus dikurang plus salah 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 10. salah plus salah salah plus plus. Oh, Oke. Kan defaultnya plus kan? iya. Ya, oke udah Udah, benar ya. udah. Oke. Syaratnya apa tahu nggak? Kalau mau tegak lurus secara vektor V1 kalau kita dot dengan V2 nilainya harus 0. Benar kan? Mm-mm. Karena dot product itu kan menggunakan cos theta kan. Cos 90 0. Udah masukin au. Berarti ini apa? Akar. Bener kan ya? Bentar. 2,5. Oh ya. Akar 3i ditambah 1 min 10 delta T J di dot produk dengan min akar 3i ditambah 3 min 10 delta T J. Gitu ya? Iya. Sama dengan 0. Kan kalau dot product yang sama ya, yang sama aja kan. I sama I jadinya nih min 3, betul? Betul. Ditambah 1 min 10 delta T dikalikan dengan 3 min 10 delta T. Betul ya, Al? Betul gini? Betul. Berarti kita punya min 3 ditambah 3 dikurang 10 delta T dikurang 30 delta T ditambah 100 delta T kuadrat. Betul ya? Betul, Aula? Iya. Betul? Berarti Betul. kita punya Min 100 delta T kuadrat min min 40 40 delta T di 0 ya? sama dengan 0. 0 ya? Iya, Betul? betul. Berarti kita hilangin aja 100. Oke, jangan dihilangin nih. Ya, tapi harus dijadiin faktor. Berarti 10 delta T dalam kurung 10. Jadi jangan dihilangin dulu ya. Karena kalau dihilangin kita menghilangkan satu kemungkinan jawaban. 10 delta T min 4. Betul nggak, Ula? Betul. Berarti kesimpulannya delta T sama dengan 0 atau delta T-nya sama dengan 0,4 sekon. Jadi dia ada dua keadaan dia saling tegak lurus di 0 dan 0,4 sekon. 0 kan waktu mula-mula kan ya? Ini kan Mm-mm. mula-mula kan? Emang ini tegak lurus kan? Dia Iya, soal bilang gitu kan? Berarti jawabannya yang adalah yang ini. 0,4. Paham Aura? Jadi ini Paham. memanfaatkan gerak parabola dan vektor sebagai uh, toolsnya. Oke, lanjut lagi ya. Kita lihat tadi nomor 4 sudah. Nomor 5. 5 juga, oh itu kan Parabola. parabola kan ya? Benar nggak? Mm-mm. Kita Benar. kerjain ya. Jadi kita kerjain aja semuanya. Karena parabola, ini berarti banyak banget ya dalam satu soal 2024 parabolanya. Udah ketemu 3 sama yang ini. Berarti parabola sudah benar dikuasai nih, Aura. Karena menurut saya ya sebenarnya tadi ya, yang tadi saya tulis itu adalah dengan kondisi tanpa gesekan udara ya, Aura ya. Mm. Kalau udah ada angin, berarti Aura harus analisa kembali sumbu X dan sumbu Y-nya.
Bisa aja loh anginnya itu tidak konstan, berubah-ubah. Menyebabkan percepatan yang terjadi juga nggak konstan. Sehingga apa? Ya berarti sumbu X atau sumbu Y-nya jadinya gerak lurus tidak beraturan. Gitu. Paham ya? Jadi Hmm. jangan terlalu terpaku kalau sumbu X itu GLB, sumbu Y itu GLBB. Tapi harus dianalisa dari mulai si soalnya. Karena kita nggak tahu soal buat Olimpiade nanti apakah udara diabaikan atau tidak. Bisa aja tidak loh, bisa. Karena kan tergantung yang bikin soal. Jadi walaupun ini OSK belum tentu pasti tidak diabaikan. Pasti diabaikan. Jadi bisa aja dia tidak diabaikan. Oke? Okay? Nah, kita lihat Aura. Sebuah partikel sedang bergerak dalam lintasan parabola. Oke? Okay? Dalam lintasan parabola, kita tes dulu ya. Oke? Okay? Nah, ini hambatan diabaikan ya. Iya, Apabila saat partikel memiliki komponen kecepatan vertikal itu V ya. 9. iya, Sudut kecepatan terhadap sumbu horizontal. Oke, itu bukan theta ya. Ingat, theta di parabola itu antara V0 dengan horizontal. Bukan dengan V pada saat tertentu. Besar kecepatan arah vertikal pada saat sudut terhadap 30 derajat adalah berapa? Oke, jadi kan kita nggak tahu ya di parabola itu seperti apa. Tapi yang pasti yang namanya gerak parabola, tetanya itu udah spesifik Aura. Tetanya itu harus terhadap V0 terhadap horizontal. Jadi kalau kayak gini nih, kan kayak gini. Ini V0, nah teta itu yang ini. Jangan mentang-mentang ada teta dianggap itu teta ya. Oke. Nah, kemudian dia kan bergerak nih. Set, gini ya. Gitu ya, anggap aja gitu lah ya. Oke. Nah, kita nggak tahu si eh VY0 tuh ini lagi positif ya. Lagi positif ya. Berarti kira-kira mungkin kita nggak tahu juga ya. Mungkin di sini deh, gitu ya. Nah, ini di sini. Ini V-nya. Nah, ini bukan theta, Aura. Anggap aja ini alpha deh. Oke, paham, Aura? Oke. Nah, sekarang kita analisa dulu. Kan kita tahu ya di parabola itu apa? Vx itu adalah V0 cos theta. V0-nya nggak dikasih tahu ya. Oke, biarin aja. Theta juga nggak ada ya. Biarin aja. Kalau V apa V? Vino, V0 Vin, sin theta min G Vin, delta T. Delta Betul? T. Di soal dia bilang V-nya 9 kan ya? Ya, 9 sama dengan V0 sin theta. G-nya 10 aja ya? Ya biasanya G-nya pakai 10 sih. Kalau nggak dikasih tahu. Ngapain 10? Karena dia pakai angka ya. Atau coba aja dalam bentuk G deh ya. G dikali delta T1. Gitu ya? ya. Nah, kan berarti kalau kita lihat dari gambar ini, Aura, yang namanya VY itu kan yang ini ya. Benar nggak, Aura? Betul Hmm, nggak? Ini betul, VY dan ini adalah VX, betul? betul. Nah, berarti dari informasi ini kita bisa tahu apa? Tangen alfa itu adalah VY per VX. Perfect. Benar nggak? Ya, Tan alfa, tan berapa itu? Tan 60 ya? Berapa tan 60? tan 63 per Iya. 4. Nggak coba. Mana Eh, ada? Tan iya, 60 kan sin 60 setengah akar 3 dibagi cos 60 setengah akar 3 dong. Ya nggak sih? Bener nggak? iya setengah. Bentar. Tan 60 akar 3. Akar 3 tuh ya. Nah, V-nya kan tahu 9. Dapat dong VX-nya. Ya nggak sih? Berarti kesimpulannya VX-nya itu adalah 9 dibagi akar 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari apa? Mencari kecepatan arah vertikal, betul? Ketika 30 derajat. Ya udah lakukan hal yang sama. Berarti tangen 30 derajat adalah VY aksen dibagi VX aksen. Betul ya?
Tangent 30 apa tangent 30? 1/2 akar 3. 1/3 akar 3. Ya, atau 1 dibagi akar 3 ya nggak sih? Betul ya? VY aksen nggak tahu. VX aksennya tahu nggak, Aura? VX aksen. Iya, tahu nggak? Yang 9/VX itu. Iya, betul. Kenapa? Gimana? Karena tidak berubah kan? Ya nggak sih? Ya. Berarti kita dapat lah. Ini mah gampang banget. Udah. Jadi ini kadang soalnya bercanda gitu. 1 dibagi akar 3 dikali 9 dibagi akar 3. Jawabannya berapa? Satu. Ngaco. Eh, Ngaco ah, tiga. 3. Oke. Tiga. Meter per second. Jadi ternyata ya kita tidak butuh informasi lain, cuma butuh VFX, VFX doang. Makanya saya bilang ini soal isian singkat ya mudah banget. Lanjut lagi Aura, kita cari lagi ya. 5 sudah, nomor 9 berarti ya? Iya. Betul. 9 ini nggak ada angkanya. Oke, nggak ada angkanya, tapi ya secara konsep sama sih harusnya. Oke, bentar. Kita copy dulu ke sini. Oke, kita copy dulu. Oke, jadi kalau parabola ya harus dianalisa dulu ya. Jadi kayaknya sih isian tingkat sih Aura. Kalau saya lihat dari kecenderungan 2023, 24, 25 itu dia isian tingkat semua. Kemungkinan isian singkat. Jadi harus di-prepare buat isian singkat. Karena kalau kita nge-prepare-nya buat esai, kadang yang simple-simple gini jadi susah Aura. Jadi karena kita tuh nge-prepare buat yang esai gitu, yang harus diurai banyak kata, soalnya cuma soal isian singkat. Oke, sebuah proyektil ditembakkan dari permukaan tanah ke udara dengan kecepatan awal tertentu dan sudut elevasi alfa terhadap ini tetanya ya. G-nya ke bawah, hambatan udara diabaikan. Tinggi maksimum proyektil sama dengan H. Jangkauan mendatar maksimum adalah R. Oke, maka terdapat hubungan tan alfa sama dengan NHR. Oke, kita gambarin aja dulu lah ya situasinya. Kan ini kayak kayak gambar biasa tadi kan ya Aura ya, betul ya? Kayak Iya. gambar yang mana sih yang awal-awal tadi lah. Kayak gambarnya sama aja, nggak usah gambar ulang ya. Kan Mm-mm. kita udah tahu nih, pada kasus ini gerak biasa delta X itu apa rumus tadi? V0 Nol. cos Kos alpha, betul? alfa. Ya. Delta T. Delta T jangan lupa ya, betul? Oke. Sedangkan delta Y itu adalah V0 sin alpha delta T minus G delta T kuadrat, betul? Mm-mm. Sedangkan VY itu adalah V0 sin alpha dikurangin G delta T. Vx itu adalah V0 cos alpha. Kos alfa. Betul ya, Aura? Ya. Betul. Oke, Aura, maksimum tuh puncak nggak sih? Betul nggak? Iya. Puncak. Mm-mm. Fenomena apa ketika bola mencapai puncak parabola itu fenomena apa yang terjadi, Aura? Bola berhenti sejenak baru turun lagi. Berhenti berhenti sejenak kan? Iya. Berarti kalau berhenti kan V-nya 0, betul nggak? Iya. Yang 0 VX atau VY? Yang nol VY. VY-nya 0. Udah deh. Berarti kita bisa masukin ke sini kan? Iya. 0 sama dengan V0 sin alpha minus G delta T-nya delta T puncak, betul? Puncak. Iya. Berarti kita bisa tahu delta T puncaknya itu adalah V0 sin alpha dibagi G, betul? Mm-mm. Maka kita bisa mencari delta Y puncaknya dong, yaitu V0 sin alpha dikali delta T-nya kan? Mm-mm. V0 sin alpha per G, lalu setengahnya hilang, dikurangin setengah G
dikali final Final sin alpha. sin alfa, bentar. Sin alfa per G kuadrat ya. Berarti kita Iya, punya delta Y puncak itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurang 1/2 V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G ya. iya, Berarti delta Y puncaknya atau puncaknya setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Dia bilang ini adalah H, betul ya? mm-mm. Dianggapnya H ya. H. Simpen dulu aja. Ini informasi kalau dia memisalkan A itu adalah ini. Oke, sekarang jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum kan? Iya, Ya, jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum di soal ini, karena dia dari tanah ya, berarti kan maksimumnya kembali ke tanah lagi dong ya. Bener gak sih? iya, benar. Kapan ini terjadi jangkauan maksimumnya? Fenomenanya kapan? Di soal ini. Saat Fenomena saat saat delta Y-nya bernilai 0. nol. Ya kan gini kan? Iya, Ini Y mula-mulanya 0. Ini juga 0 kan? Betul nggak? betul. Oke, kita masukin ke persamaan delta Y. Berarti apa? 0 sama dengan V0 sin alfa delta T max, betul? Mm-mm. Dikurang setengah G delta T max kuadrat. Kita bisa hilangkan delta T max satu, boleh? Kita dapat delta T max ya. Itu adalah 2 V0 sin alfa dibagi G. Betul? Betul. Maka kita masukin ke delta X. Jadi delta X max atau jangkauan maksimumnya. Itu apa? V0 cos alfa dikali delta T max. 2 V0 sin alfa dibagi G. Jadi kita punya 2 V0 kuadrat cos alfa sin alfa dibagi G. Betul ya? Betul. Betul? Oke. Nah, oke kalau gitu. Ah, tahu kan persamaan trigonometri yang 2 sin cos sama dengan sin 2 alfa ya? Mm-mm. Sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G gitu ya? Iya, Atau nggak usah sih, nggak usah lah, ribetin. Udah nggak usah. Karena dia maunya tan alfa kan? Ya udah nggak usah. Nah, dia bilang ini adalah R ya, betul? mm-mm. Ya udah deh, kita buktikan tan alfa itu N H per R. Ya udah, N dikali H dibagi R. N-nya kita nggak tahu, H-nya masukin. Setengah V0 kuadrat, betul? Mm-mm. Sin Kuat. kuadrat alfa dibagi G ya. Iya, Dibagi R. R-nya masukin. 2 V0 kuadrat. 2 V0 kuadrat. Eh, berapa itu? Cos cos alfa alpha sin sin alpha. alfa per G, betul? Betul. Kita bisa hilangkan G-nya. Boleh ya? Iya, V0-nya. Sin-nya hilang satu. Jadinya N dikali 1/4. Sin bagi cos tangen. Betul? iya, Ini adalah N H per R. Dia bilang harus sama dengan tan alfa. Betul? iya. Berarti si N-nya berapa? Si N-nya 4. 4 gitu. Paham ya? Oke. Eh, Jadi N-nya harus bernilai 4. Jadi ini sedikit matematika penyederhanaan sama digabung dengan parabola. Oke. Oke, udah paham lah kira-kira parabola konsepnya ya. Oke, iya, kita masuk ke teori lagi. Tadi kita belajar parabola. Sekarang kita belajar yang namanya ini, aura. Kinematika
gerak relatif. Oke, ini juga masuk materi kinematika. Aura pernah dengar gerak relatif itu seperti apa sih, Aura? Belum. Gerak relatif itu apabila si pengamatnya bergerak juga. Jadi pengamat yang bergerak mengamati sesuatu yang bergerak. Kayak gitu. Contoh gini. Misalkan, ini ada jalanan. Di pinggir jalan ada orang. Namanya O. Oke? Oke. Ada orang namanya O. Orang O, dia mengamati ada sebuah mobil. Mobil A. Mobil A sedang bergerak ke kanan. Dengan kecepatan mobil A diamati O sebesar 3. Oke? Iya. Nah, orang O juga dia mengamati ada sebuah mobil B. Mobil B sedang bergerak ke kiri. Dengan kecepatan mobil B diamati oleh O. Ini pengamat itu bisa ditaruh di indeks terakhir ya. Misalkan 10. Oke? Kalau saya mau nanya Aura, berapa sih kecepatan mobil A kalau diamati oleh B? Berapa Kecepatan Aura? mobil A diamati oleh B. Ya, vektornya ya. Apa pakai vektor dia pakai arah juga ya. Mobil A kalau pengamatnya B, itu menurut B itu berapa sih kecepatan mobil A? Pengamatnya di mobil B. Ya, mobil A diamati oleh B. Berarti pengamatnya di B. 7 meter Berapa? per 7, second. yakin? Yakin? Iya. Benar? Iya. Jawabannya 7 meter ke kanan atau ke kiri? Ke Terserah Min. kiri. Ke kiri. 7 arahnya min I berarti. Iya. Iya. Jadi menurut B, mobil A adalah ke kiri. Yakin? Logikanya gitu. Mobil A. Kan kalau Iya. kalau berarti menurut B mobil A adalah ke kiri itu sini. Ini kan kiri ya. Ini kiri. Ini Heeh. kanan. Betul ya? Jadi menurut mobil B, mobil A geraknya 7, tapi dia ke kiri, mundur gitu. Masuk Ke akal nggak? ke kanan, ke kanan, Ke kebalik. kanan. Ya. 7 ke kanan. Berarti 7 I. Betul. Iya. Jawabannya 13. Kok 13? Nah, ini coba logika deh, logika ya. Aura lagi naik mobil, oke? Iya. Di jalan tol. Jalan tol kan jalannya kan kenceng-kenceng ya, bener nggak? Iya. Kalau Aura ngelihat mobil yang berlawanan dengan arah gerak Aura akan melihat mobil tersebut kenceng banget kan? Ya nggak? Ya. Mungkin bisa 100 lebih. Padahal kenyataannya dia nggak 100 lebih. Mungkin cuma 80. Oh, Tapi Aura juga kan geraknya ke kanan, dia ke kiri kan? Artinya dalam satu waktu A sama B itu saling mendekat kan? Dalam iya. waktu yang sama kan? Jadi artinya dia akan semakin cepat dong. Ya nggak? Iya. Kecuali, nah kalau misalkan A nih, misalkan sekarang Aura di jalan tol, tapi Aura ngelihat mobil di depannya mobil Aura. Kayaknya mobil depan Aura kayak nggak kenceng-kenceng banget kan? Paling cuma 10, 20. Padahal dia kenceng loh, bisa aja dia 100. Tapi Auranya kan lagi 80. Ngerti nggak? Bayang? Iya. Oh, Nah, kebayang. ini tuh ada yang namanya indexing. Jadi VAB akan sama kayak VA terhadap sesuatu ditambah V sesuatu terhadap B. Sesuatu ini Aura isi dengan pengamat lain selain A dan B. Paham? Pengamat Hmm. lain selain A dan B di soal ini O kan? Iya. Berarti ini O, ini O. VAO berapa? 3 ke arah mana? Ke arah kanan. VOB berapa VOB? 10. VOB VOB itu adalah minusnya VBO. Kan kalau VOB itu artinya kalau O diamati oleh B kan? Iya. Nah, itu Hmm. minusnya. Karena VBO itu sendiri adalah 10 tapi ke arah min I, maka VOB adalah 10
arahnya I. Maka jawabannya 13I. Paham? Paham. Ini juga berlaku nggak cuma buat kecepatan, juga berlaku buat posisi aura. Posisi A terhadap B akan sama kayak posisi A terhadap sesuatu ditambah posisi sesuatu terhadap B. Nggak hanya cuma berlaku buat posisi, berlaku juga buat percepatan. Percepatan A terhadap B akan sama kayak percepatan A terhadap sesuatu ditambah percepatan sesuatu terhadap B. Paham, Aura? Paham. Tapi tidak berlaku buat waktu. Kenapa? Karena kita sedang belajar yang namanya fisika klasik. Kita belum belajar yang namanya fisika relativistik yang Einstein. Kalau di fisika klasik, ruang itu relatif. Ruang tuh X, Y, Z-nya ya. Kita bisa mengamati posisi orang, posisi benda berbeda-beda tergantung sudut pandang kita. Tapi waktunya itu mutlak. Artinya, kalau menurut B dia sudah bergerak 10 detik, menurut A juga 10 detik, menurut O juga 10 detik. Itu namanya ruang relatif, waktunya mutlak. Nanti waktu kita belajar fisika relativistik, baru kita bisa bilang ruang dan waktu itu relatif. Jadi kalau menurut A dia sudah bergerak 10 detik, bisa aja menurut B udah bergeraknya 10 tahun. Ketika kita berbicara kecepatannya sangat tinggi, yaitu mendekati kecepatan cahaya. Tapi sekarang kita belum belajar. Makanya untuk delta T nggak boleh bilang delta T A terhadap B, delta T A bla bla bla, tambah delta T bla bla bla, B. Nggak boleh. Paham, Aura? Paham. Oke. Saya pernah ketemu soal OSK seperti ini. Oke. Ada sebuah lantai. Di lantai itu ada seorang anak lagi diam. Oke. Mm-mm. Dan di lantai itu ada sebuah lift. Sebuah lift. Kebayang? Nah, Kebayang. ini ketika T sama dengan 0 ya. Ini detik ke awal. Detik awal itu liftnya berada pada ketinggian 8 meter dari lantai. Oke? Mm. Di dalam lift ada orang juga. Jadi ini liftnya itu kayak lift transparan. Kita bisa melihat orang di dalam lift dan ngapain. Paham? Paham. Di dalam lift ada sebuah bola. Bolanya akan dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal bola menurut orang di dalam lift itu adalah berapa ya bagusnya ya? 4 aja deh. 4 meter per second. Bayang? Kebayang. Oke. Pada awalnya lift dalam keadaan diam. Oke? Mm-mm. Awalnya. Tapi liftnya dia akan bergerak dengan percepatan ke atas, yaitu percepatan liftnya. Ini yang jadi detik ke nol ini kan dia masih diam ya, tapi dia akan bergerak dengan percepatan lift sebesar 2 meter per second kuadrat. Bayang? Kebayang. Bola kalau dilempar ke atas pasti turun ke bawah kan? Ya nggak? Iya. Betul? Kenapa dia bisa turun ke bawah? Karena ada Karena ada gravitasi. gravitasi. Gravitasi kita pakai aja 10 lah ya. Min berarti ya. Min 10 Min karena dia ke arah 10. bawah kan. Oke. Pertanyaannya nih. Ini pernah keluar di USK tapi lupa saya tahun berapa. Ditanyakan. Pertanyaan A. Berapa ketinggian maksimum dari bola apabila diamati oleh orang di dalam lift? Oke. Pertanyaan B-nya. Berapa ketinggian maksimum bola kalau diamati oleh orang
di lantai. Bayang Aura? Bayang. Kebayang. Pasti kan dia nggak mungkin naik terus kan ya. Pasti dia ada kalanya turun kan? Gitu ya. Iya, Nah ini dengan asumsi sebelum eh jadi ini asumsinya liftnya naik terus dan tidak ada ini ya apa si bolanya itu tidak mungkin nabrak langit-langit lift. Bayang? kebayang. Oke. Nah, oke. Coba Aura bisa nggak ngerjain ini? Ini konsepnya adalah gerak relatif karena ada pengamat yang bergerak mengamati sesuatu yang bergerak juga. Coba dikerjain Aura. 10 menit. Berapa ketinggian oleh bola? Ini asumsinya bolanya selama dia di udara ya. Selama di udara. Karena kalau dia udah nyentuh lantai, udah nggak dihitung ya. Selama di udara ya. Karena kalau ini kan liftnya naik ke atas terus, pasti dia makin lama makin tinggi dong. Tapi kan kita Mm-mm. bilang selama dia di udara. Selama di udara. Oke, coba Aura kerjain. 10 menit. Saya sambil nyari kalau nggak salah ada nggak ya soalnya kayak gini ya. Soal gerak relatif dari catatan saya. Bentar ya. Kayaknya tadi aku pernah lihat, cuma saya lupa yang mana ya. Saya cek dulu. Gerak relatif. Nol, empat. Nomor 20 deh kayaknya. Andi Budi. Didi, kok ada Didi? Andi bukan Budi. Untuk menghentikan hal ini Didi mengejar Andi dengan frekuensi aksen ke arah Andi. Kak, itu yang nomor Ya, A pas liftnya udah bergerak atau masih diem? enggak, liftnya itu bergerak. Lift itu diem cuman di detik ke nol. Selebihnya Oh, gerak dia. Jadi lift itu diem cuma detik ke nol aja. Karena dia punya percepatan konstan kan. Berarti dia terus bergerak ke atas liftnya. Nggak akan pernah berhenti. oke. Oke.
Oke, coba ya. Ini namanya gerak Mhm. relatif. Oh, gaya gesek. Masuk dong. Astagfirullahaladzim. Halo, Ya, bisa. udah ketemu Kak. Coba. Yang A apa yang B atau dua-duanya? Yang A. Oke, kalian yang Yang B coba. yang A itu kan ada Mm-mm, percepatannya. Terus itu mm-mm, karena dia naik, mm-mm. jadi gravitasi dikurang percepatannya. Jadi min Jadi, 12 meter per sekon. ya, terus Habis dapat. itu Mm-mm, masukin pakai rumus GLBB yang V mm-mm. kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 percepatan A delta R, kali delta delta R, delta delta R. X, delta Y sama aja ya. Mm. Heeh. Dapatlah Terus tingginya. itu dapat 4 kuadrat ditambah 2 dikali min 12 dikali delta H. Habis itu dapatnya 2/3 meter. Oke, itu yang A. Mm-mm. Coba yang B. Ya, maksudnya kalau udah foto kirim kalian B-nya, oke? Oke. Saya mau lihat. Kirim aja ke yang chat di Zoom ya. Di foto chat. Itu ada kan chat ya? Bisa Iya. kirim ke chat di Zoom. Biar saya mau lihat. Hmm. Astagfirullah.
Hmm. Yang B nggak ketemu, Kak. Nggak ketemu. Oke. Coba di foto deh yang tadi, Yang yang A. A. Iya, boleh. Oke. Jadi kalau kita pakai indeks itu akan jauh sangat mudah mengerjakannya. Hmm. Oke, coba. Coba udah di foto, dikirim ke itu. Bentar. Belum. Oke, saya mau lihat dulu. Bener atau enggak. Kayaknya sih kalau saya lihat dari tadi yang diomongin, bener sih kayaknya. Cuman kayaknya nggak pakai indeks aja. Tapi ya, kalau bener sih nggak masalah ya cara mah. Cuman nah, karena nggak pakai indeks jadinya kewalahan ketika menjawab soal B-nya. Hmm. Oke, kita cek dulu. Oke, oke. Nah, ya. Oke, ini kendalanya kenapa Aura nggak bisa mendapatkan yang B adalah Aura masih belum bisa menggunakan konsep indeks. Jadi gini Aura, jadi kan saya pakai aja pakai konsep indeks ya. VAB sama dengan VA lalalala dikurangin V lalala B. VR RR dan A juga bisa. Nah, jadi kalau ketemu soal gerak relatif ini Aura, yang pertama kali Aura lakukan adalah Aura kasih indeks. Indeks itu nama kayak tadi A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, siapa aja yang perlu dikasih indeks? Yang perlu dikasih indeks cukup pengamat sama yang diamati. Oke, selebihnya nggak perlu. Paham? Hmm. Berarti siapa aja yang perlu kita kasih indeks? Yang Orang orang. yang lagi di lantai ya kasih indeks ya. Ya. Anggap aja A deh. A. Terus bola juga sama bola kan ya? Mm-mm. Bola kasih indeks. Karena dia diamati kan. Iya. Orang di dalam lift juga kasih indeks kan? Iya. C. Liftnya perlu kasih indeks nggak? Nggak. Tapi lift diamati loh. Baik. Percepatan lift berarti A-nya lift kan? Iya. Jadi lift perlu kasih indeks nggak? Perlu. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena lift sama Karena yang. orang C satu kerangka. Coba lihat. Kalau liftnya diam, orang C diam kan? Iya. Kalau liftnya bergerak, orang C bergerak dengan V yang sama kan? Iya. Berarti itu adalah satu kerangka. Jadi lift sama orang C itu nggak perlu kasih indeks. Cukup satu aja kalau kita bilang orang C itu namanya C, berarti lift juga C. Kalau kita bilang orang C namanya lift, berarti lift juga lift. Ya nggak? Jadi Mm-mm. jangan ada double index di dalam satu kerangka. Nah, setelah kita bikin indexing, kita ubah semua besaran kinematika ini ke dalam bentuk indeks. 8 meter itu apa? Tinggi 8 meter. mula-mula. Betul ya? Ya. Tinggi mula-mulanya siapa itu 8 meter? Tinggi mula-mulanya si C. C terhadap C siapa yang terhadap ngamatin? A. A, betul. 8 meter. Kecepatan awal bola menurut orang di dalam lift. Berarti V0 bola lift. Terhadap Berapa? C. Berarti Dua. V0 BC kan ya? 4 meter. 4 Mm-mm. meter. Ada apa lagi? Lift awalnya diam, betul? Berarti Mm-mm. kecepatan awalnya C diamati oleh A, betul ya? Iya. 0. 0 meter. Terus ada apa lagi? Eh, percepatan lift 2. Dapatan tip. Berarti percepatan siapa? C A. terhadap C A, betul? terhadap A. 2 2 meter meter per delapan second kuadrat. kuadrat. Ada apa lagi? Percepatan gravitasinya min 10. Gravitasi itu kan percepatan, bener nggak?
Mm-mm. Kalau kita kasih indeks jadinya A-nya siapa? A-nya A. A-nya A, yakin. Eh, Coba amati deh. A. Gravitasi itu kan percepatannya ke arah bawah, betul? Ya, Dari semua pengamat dan yang diamati kita, mana yang nanti akan bergerak ke bawah? bola. Bola terhadap C. bumi. Gravitasi kan ditarik oleh bumi kan? Mm-mm. Bumi kan satu kerangka nggak sama A. Iya, Nah, jadi bukan ditarik oleh lift, tapi ditarik oleh bumi. Ngerti? ngerti. Apakah data ini udah cukup menurut Aura? Kita udah nulisin semua belum? Udah. Udah, secara tersurat. Tapi kalau secara data ini masih kurang. Kenapa? Coba kita perhatikan, Aura. Kan kita tahu ya, yang namanya gerak relatif itu kita membutuhkan minimal dua kecepatan untuk mendapatkan kecepatan relatif, betul? Mm-mm. Kita membutuhkan dua posisi untuk mendapatkan posisi relatif. Kita membutuhkan dua percepatan untuk mendapatkan percepatan relatif. Artinya apa? Minimal data kita itu harus ada dua untuk setiap besaran. Lihat, Aura sudah punya dua data final. Cukup kan? Betul nggak? Iya, Aura juga sudah punya dua data A. Cukup kan? cukup. Tapi Aura baru punya satu data keterangan posisi. Ini nggak ada gunanya Aura kalau cuma punya satu. Berarti mau nggak mau, Aura harus mencari Y0 yang lain. Dari mana? Dari gambar. Secara tersirat. Tinggi mula-mulanya siapa yang bisa Aura ambil infonya. Tinggi mula-mulanya si yang bola dengan C sama ada sih, Kak. Jadi berapa? Final Y0BC berapa? BC 0. Y0BC kan? Nol, Iya. betul. Ini namanya informasi tersirat yang kita butuhkan untuk melengkapi data. Berarti udah lengkap ya data kita ya. Mm. Oke, sekarang kita mau cari apa yang A? Hamax, betul? Iya. Hamaxnya siapa? Hamaxnya bola. Tapi di Bola I. terhadap lift, berarti Ya. BC, betul? C. Oke. Kalau indeksnya BC, maka semuanya BC. Lihat Aura. Kan saya pernah bilangnya, kalau ketemu soal kinematika adalah perhatikan percepatannya dulu, betul nggak? Mm-mm. Percepatannya itu berupa angka. Berarti dia GLBB, B. betul? Ya. Kalau GLBB berarti sesusah apapun itu bisa kita kerjakan dengan hanya bermodal tiga Rumus. rumus SMA. Yang ini Mm-mm. kan, VT sama dengan V0 ditambah A delta T, Delta T. delta Y sama dengan V0 delta T ditambah Satu setengah per dua A A delta T delta T. kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta Y. Betul? Mm-mm. Nah, kalau yang kita cari itu BC, maka semua indeksnya harus BC. Kalau delta T nggak itu ya, nggak pakai indeks ya. Ini BC juga, BC, BC gitu ya. Mm-mm. BC, BC, BC. Paham? Paham. Aura, dia mintanya apa sih Aura? Hmax, betul? Atau Mm-mm. Ymax ya, sama aja ya. Ya. Hmax BC itu sama aja Ymax, betul? Oke. Ya. Berarti dari tiga rumus ini yang ada Y-nya itu yang mana? Yang Yang ini ada Y. sama yang ini, bener nggak? Ya. Betul? Berarti kita kalau nggak pakai rumus kedua ya pakai rumus ketiga gitu kan ya? Ya. Oke. Aura, ketika bola mencapai maksimum atau puncak, fenomena apa yang terjadi Aura? Berhenti sejenak. Berhenti sesaat, artinya VTBC-nya Nol. bernilai nol. Betul? Betul. Ya udah. Berarti pakai rumus kedua atau rumus ketiga Aura buat dapat delta Y. Ketiga. Karena kedua butuh waktu kan ya? Ya. Ya udah, masukin VT max BC kuadrat sama dengan V0 BC kuadrat ditambah
2ABC dikali delta Y BC. Karena maksimum di 0 ya. Mm-mm. V 0 BC berapa Aura? V 0 BC? BC 4 meter per sekon. Cari, cari kan ya pakai ya. V 0 Ya. BC itu adalah V 0 B terhadap sesuatu ditambah V 0 sesuatu terhadap C. Berarti A. V 0 BA, kok, udah ada deh V 0 BC ya. Sorry. Berarti nggak perlu nyari. Berarti 4 ya. 4 Mm-mm. kuadrat ditambah 2. ABC ada nggak ABC Aura? ABC ada. Cari ya. Ya. Cari. Berarti ABC itu adalah AB A. lalala ditambah A lalala C. Isinya berarti A ya. Betul? Mm-mm. ABA-nya min 10, AAC min 2, betul? Maka Mm-mm. dapatlah min 12. Ini sama aja apa? Y max BC dikurangin Y0 BC, betul? Jadi kita punya Kok 0 sama ya dengan max BC 16. dikurangi ya 0 BC, Kak? Kan delta. Delta Oh, kan ya? delta. Betul nggak? Ya, delta. Minus 24. Y max BC itu yang kita mau cari kan? Mm-mm. Y0 BC berapa Y0 BC? 0 ya. Mm-mm. Berarti dapat dong Y max BC-nya itu adalah 16 per 24 atau 2 2 per per 3. 3 meter. Gitu ya. Nah ini tapi kita menggunakan indeks. Nah kalau kita udah paham indeks, maka soal B nggak masalah dong. Dia mintanya apa? H max BA, betul? Ya. Ya sama dong. H max BA itu kan puncak. Terjadi saat kapan? Saat VTBA-nya bernilai No, 0. Betul nggak nih? betul. Ya udah dengan cara yang sama. VTBA kuadrat sama dengan V0BA kuadrat ditambah 2 ABA dikali delta Y Delta BA. YBA. Karena kita mau cari ketika maksimum dia 0. V0 BA. Lihat, ada V0 BA? Gak ada ya? Cari Final dulu. BA ada. V0 BA berarti V0 B Final B. sesuatu, V0 Ya. sesuatu A. Berarti C ya. Ya. Dapatnya 4 juga. Berarti ini 4 kuadrat ditambah 2. ABA ada ABA? Ada ya. Min 10 ya. Ada. Mm-mm. 2 dikali min 10 dalam kurung Y max BA minus Y Y0 BA. BA. Berarti kita punya 0 sama dengan 16 12 dikurang dikurang 20. 20. Y max BA itu yang kita mau cari. Y0 BA ada nggak Y0 BA? Y0 Nggak ada BA ya. ada. Cari dulu. Y0BA berarti Y0B sesuatu, Y0 Ya. sesuatu A. Isinya C ya. Ya. Y0BC-nya 0 ditambah Y0CA-nya 8. Itu 8. Jadi dikurangin 8. Ya udah pindah ruas. Berarti Y max BA dikurang 8 sama dengan 16 per 20. Berarti berapa bagi 4? Bagi 4 ya? 4 per Ya. 5 ya? Betul ya? Mm-mm. Oke, tapi yang bisa kan Y max BA kan? Berarti Y max BA-nya adalah 8 8 ditambah ditambah 4 4 per per 5. 4 per 5 itu 0,8 kan? Iya. 8,8 meter. Gitu. Paham, Aura? Ini namanya Paham. kita mengerjakan menggunakan indeks. Jadi It- kalau nanti ketemu soal yang seperti ini, di mana pengamatnya ada banyak, pengamatnya ada yang bergerak, ada yang diem, ada yang nggak bergerak gitu ya. Maka saran saya gunakan indeks akan jauh sangat mudah. Tapi ingat, kalau mau pakai indeks, kita harus punya data minimal sepasang. Karena kalau datanya satu, nggak ada gunanya, Aura. Kalau misalkan kita udah memasukkan semua data tapi masih kurang, berarti ada data yang bisa kita ekspor dari gambar atau dari informasi lain. Sehingga kita akan punya sepasang data untuk setiap besaran. Karena yang namanya gerak kreatif itu kalau cuma satu data nggak ada gunanya. Paham ora? Ngerti? Oke. Nah, dan yang terakhir itu sebenarnya adalah gerak melingkar sebenarnya. Kinematika gerak melingkar. Kinematika gerak
melingkar. Oke, pada dasarnya secara teori gerak melingkar tuh mirip kayak gerak lurus. Gerak lurus namanya gerak linear. Gerak melingkar tuh nama lainnya adalah gerak Angular. angular. Iya. Oke, nama lainnya ya. Mm-mm. Oke. Nah, kita lihat deh. Kenapa saya bilang mirip? Karena hampir mirip banget. Pada kasus gerak linear, kinematika, kita kan cuma belajar tiga ya. Kita belajar posisi, betul? Iya, Belajar kecepatan, sama belajar percepatan, percepatan. betul? Betul. Di gerak angular juga tiga, yaitu apa? Sudut, kecepatan sudut Omega. omega, dan percepatan sudut alfa. Ada hubungannya nggak, Aura? Hubungan Ada. angular dengan linear atau Iya, hubungannya adalah jari-jari. Gitu kan ya? ya. Tapi jangan lupa tetanya harus diubah ke radian ya, jangan pakai derajat. Ini adalah R dikali omega, ini adalah R dikali alfa. Betul ya? Ya, betul. Oke. Nah, waktu kita belajar gerak linear, saya bilang apa? Ada tiga jenis ya. Ada tiga jenis gerak linear yang secara umum. Yang pertama adalah GLB, GLB, yang kedua GLBB, GLBB, yang ketiga tidak tidak beraturan. beraturan. GLB itu cirinya adalah A-nya Sama 0, dengan nol. GLBB A-nya suatu angka, tidak beraturan A-nya merupakan fungsi Fungsi waktu. Gitu ya? waktu. Mm-mm. Sama, secara umum juga gerak melingkar ada tiga jenis. Yang pertama namanya GMB, yang kedua namanya GMBB, yang ketiga gerak melingkar tidak beraturan, GMTB. GMB ciri-cirinya alfanya 0, GMBB alfanya merupakan suatu konstanta, GMTB alfanya merupakan fungsi waktu. Paham? Um, Gitu ya. mm, Oke, tapi ada satu besaran yang tidak memiliki pasangan di gerak linear. Hanya ada di gerak melingkar atau gerak angular. Tahu nggak besaran apa yang hanya ada di gerak melingkar atau angular? um, Apa yo? Besaran apa yang tidak ada pasangannya di gerak linear? Yaitu adalah percepatan sentripetal. sentrifugal. Apa itu? Percepatan Ini yang adalah belum mengarah ke ke titik poros. pusat. Ya, porosnya. Ini adalah percepatan yang mengarah ke pusat lintasan atau poros. Di sini nggak punya pasangan nih. Nggak ada besaran yang sepadan dengan ASP. ASP itu rumusnya apa, Aura? V kuadrat per jari-jari. Per R atau Omega kuadrat dikali radi R. ya, gitu ya. Oke, di sini nggak ada pasangannya. Nah, kita coba lihat ya. Kalau kasusnya adalah GMB. Oke, kalau kita punya kasus GMB, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan berarti kan lintasannya lingkaran. Kayak gini ya. Oke, saya bikin dulu titik titik potong lingkarannya ya. Apa titik tengahnya? Biar gampang. Anggap lagi di titik tengah ya. Oke. Nah, misalkan gini Aura. Aura punya benda sedang bergerak melingkar. Benda ini. Anggaplah muternya ke sini ya Aura ya. Mm. Oke. Nah, berarti arah kecepatan linear itu selalu menyinggung lingkaran. Jadi arah V-nya ke sini. Selalu menyinggung lintasan lingkaran. Nah, kan kita tahu ya Aura. Kalau GMB itu apa sih?
alfanya 0 ya. Betul ya Aura ya? Iya. Oke, kalau alfanya 0 berarti percepatan. Oh, ini namanya kalau di gerak melingkar namanya percepatan linear. Apa ya? Linear, percepatan linear. Iya, linear ya, percepatan linear ya. Berarti kalau alfanya 0, percepatan linear juga 0 kan? Betul nggak? Iya, betul. Tapi kalau gerak melingkar, mau itu GMB, GMBB atau tidak beraturan, pasti ada percepatan yang mengarah ke pusat. Tusuk. Di mana namanya percepatan sentripetal. Pentol. Sudut antara V dan ASP selalu 90 sembilan derajat. puluh derajat. Berarti dia emang sih tidak punya A linear, tapi dia punya percepatan sentripetal yang rumusnya adalah V kuadrat dibagi R. Sehingga percepatan total pada kasus GMB yaitu percepatan sentripetalnya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau GMB itu percepatannya nol, salah. Yang nol itu percepatan linear. Angularnya nggak nol, apa totalnya nggak nol karena dia punya sentripetal. Nah, gimana kalau kasusnya GMBB? GBB juga sama ya, geraknya juga melingkar. Berarti lintasannya juga lingkaran. Oke, kita gambarin titik tengahnya dulu. Anggap aja titik tengah ya, kelihatan soalnya. Oke, ada partikel sedang bergerak melingkar dengan GMBB. Oke, anggaplah muter ke sini deh. Oke, kita akan tahu ya Aura. Kalau GMBB itu ciri utamanya adalah alfanya Ada berupa konstan. konstan. Kalau alfanya konstan, maka percepatan linearnya nggak nol kan? Tapi R Mm-mm. dikali alfa. Nah, sama kayak tadi, arah dari kecepatan itu selalu menyinggung lingkaran. Maka arahnya ke sini. Oke, ini V-nya. Karena ini GMBB, dia punya percepatan linear. Arah percepatan linear itu sama dengan arah kecepatan linear. Kalau dia dipercepat. Kalau diperlambat, berarti sebaliknya ya. Paham? Hmm, Nah, paham. jangan lupa kalau gerak GMBB selain ada percepatan linear, juga ada gerak percepatan yang arahnya ke pusat yang dinamakan percepatan sentripetal. Pentol. Berarti antara ASP dengan A linear selalu membentuk sudut 90 90 derajat. derajat. Berarti percepatan totalnya adalah gabungan dari ASP dan A linear, tuh nggak? Betul. Yaitu apa? Karena disebut kita pakai kayak gini. Akar dari kayak ini kita pakai vektor ya. ASP kuadrat ditambah A Aliran. linear tuh A tangensial nama lainnya lupa saya. A itu namanya adalah A tangensial. Jadi tangensial itu linear. Kenapa tangensial? Karena dia menyinggung lingkaran. Berarti arahnya kemana tuh? Kalau di gambar ini berarti kira-kira arahnya adalah pakai aja vektor ke sini. Paham, Aura? Hmm, Jadi pada kasus gerak melingkar berubah beraturan, dia punya dua A. ASP sama A tangensial. Sehingga percepatan totalnya adalah gabungan dari ASP dan A tangensial. Gitu, Aura. Paham, Aura? Jadi paham, Kak. secara umum sih sama aja, cuma beda di ASP-nya aja. Udah, ini adalah materi Milik. kinematika. Dari yang kemarin kan kinematika dasar, kinematika grafik ya kemarin ya. Mm-mm. Terus kita sekarang tadi kinematika 2D, kinematika apa? Gerak relatif sama kinematika gerak melingkar. Secara umum tuh konsepnya sama. Ya kalau kinematika berarti cuma ngamatin tiga besaran. RVA aja. Masanya belum kita amati. Makanya tadi soal-soal yang saya kasih pasti nggak ada masanya kebanyakan. Karena emang kalau udah hubung sama masa, berarti dia udah belajar yang namanya dinamika dan teman-temannya. Nah nanti pertemuan selanjutnya kita baru belajar namanya dinamika orang. Yang berhubungan Oh, sama penyebab penyebab geraknya atau gayanya. Gitu. hmm. Sampai sini ada pertanyaan Aura? Nggak ada? Udah ada. Oke, kalau tidak ada, ntar seperti biasa catatan saya akan saya kasih ke WA ya.
Jangan lupa coba dikerjain soal-soal kumpulan soal vektor dan kinematika yang saya kasih. Nanti besok kita juga akan coba cariin untuk kumpulan soal dinamikanya ya. Oke, Oke, Kak. kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja dulu. Oke, Wolf. Mari Aura. Oke.